2 hari berlalu dengan tenang. Dia punya waktu untuk memikirkan hal itu dengan jernih. Yanli memang pilihan yang tidak buruk, dan seharusnya dia tidak menghalanginya untuk mendekat. Kalau Wan Wan menyukai Yanli dan mau membiarkannya tinggal, itu adalah pilihan Wan Wan sendiri. Semua itu dia pahami dengan baik, tapi di dalam hati tetap saja ada rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di saat itu dia tiba-tiba mengerti beberapa sikap Suxiu selama ini. Ternyata dirinya sendiri pun tidak selepas yang dia bayangkan. 2 hari berlalu dengan tenang. Burung elang tidak menyerang lagi, dan perlahan-lahan warga suku mulai berani keluar beraktivitas. Wan Wan, mau ngapain bawa air itu? Biar aku saja. Bai Wan Wan sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menunjuk petak tanah di luar, menyuruh Yanli menyiram ke sana. Masa tumbuh kentang itu pendek. Siapa tahu sebelum mereka pergi masih sempat panen sekali. Kentang itu bisa jadi cadangan sekaligus bahan untuk berbagai masakan. Yang paling penting, tidak perlu keluar poin. Dia berdiri di sisi sambil melihat Yanli menyiram. Tapi pandangannya melewati petak tanah itu, mengarah jauh ke depan. Serombongan manusia hewan berjalan berbondong-bondong. Di antara mereka, betina cantik itu tak lain adalah Zuoling. Para jantan menenteng berbagai bungkusan kulit hewan besar dan kecil. Belum jauh melangkah, mereka sudah dicegat oleh ketua suku yang rupanya sudah mendapat kabar dan bergegas datang. Ketua suku membawa para jantan dari sukunya, menghadang jalan mereka. Zuoling adalah betina suku anjing hitam. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Ini adalah pilihan Zuoling sendiri. Suku anjing hitam sudah tidak layak huni lagi. Berbahaya bagi betina kalau tetap tinggal di sini. Ketua suku berkeringat dingin. Tidak akan. Burung elang sudah berhasil diusir. Tidak mungkin menyerang lagi. Suku ini sudah kehilangan puluhan jantan. Luka parah, butuh waktu lama untuk pulih. Kalau Zuoling pergi membawa suami-suaminya, suku anjing hitam akan turun jadi suku kelas bawah. Kalau sudah begitu, sekumpulan manusia hewan pengembara pun bisa membantai mereka semua. Dia tidak bisa membiarkan Zuoling pergi. Zuoling harus kami bawa pergi. Meski kalian dari suku besar, kalian tidak bisa merampas betina begitu saja. Apa bedanya kalian dengan manusia hewan pengembara? Wajah para jantan dari suku Zuoling berubah menjadi besi. Seorang jantan berbadan kekar dari pihak mereka langsung melangkah maju. Kalau bukan karena kejadian ini, aku pun tidak akan pergi. Ini bahan-bahan yang aku tinggalkan untuk suku. Tolong biarkan aku pergi. Betina sangat berharga bagi suku. Aku tidak akan mengizinkan kalian membawanya pergi. Nada bicara jantan kekar itu tegas dan mengandung ancaman. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Tapi hari ini aku harus pergi. Mundur, halangi mereka. Ketua suku memberi perintah, tapi tidak ada yang bergerak. Para jantan suku anjing hitam masih dalam kondisi terluka parah. Tidak ada satupun yang berani menghalangi. Yanli berpura-pura sibuk. Ketua suku belum sempat mendekat sudah dicegat duluan olehnya. Ada perlu apa? Kau juga suami Bai Wan Wan, kan? Dia nyaris mengangguk mengiyakan, tapi akhirnya menggeleng juga. Bukan. Ketua suku memandanginya seksama. Sudah jelas bakatnya sangat tinggi. Ditambah lagi Bai Wan Wan baru saja melahirkan 5 anak, dan sekarang perutnya sudah kelihatan sedikit membesar, jelas sudah hamil lagi. Kesuburan betina ini pasti di atas Zuoling. Suami-suaminya pun berbakat tinggi semua. Kalau bisa membuat dia dan suami-suaminya tinggal, mungkin suku anjing hitam masih punya harapan. Aku ada hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Bai Wan Wan langsung waspada. Apa? Ketua suku berusaha melunakkan nada bicaranya, agar kelihatan lebih ramah. Begini, bukankah kalian bilang hanya tinggal sementara? Mulai sekarang kalian tidak perlu lagi menyetor hasil buruan. Kalian bebas memilih tempat tinggal di suku. Bagaimana menurutmu? Kami hanya numpang sementara, tidak akan tinggal di sini. Posisi suku kami sangat strategis. Di sekitar sini tidak ada manusia hewan pengembara. Sangat cocok untuk ditinggali.
Mungkin dulu memang begitu, tapi sekarang sudah jadi incaran burung elang. Sulit untuk dikatakan aman lagi. Burung elang sudah banyak yang mati terluka. Tidak mungkin menyerang suku lagi. Soal itu kalian tidak perlu khawatir. Kami pasti akan pergi. Tidak perlu buang-buang waktu untuk kami. Ketua suku terdiam cukup lama, lalu menghela napas panjang. Kalau mau pergi, pergi saja. Tapi aku harap selama masih di sini, kalau suku kami menghadapi bahaya, kalian bisa sedikit membantu. Setiap hari pada jam-jam seperti ini Yanli biasanya sudah naik gunung. Hari ini dia terlambat karena urusan ketua suku. Dia baru mau keluar ketika dipanggil oleh Bai Wanwan. Rumahmu di suku mana? Senyum di wajah Yanli sedikit memudar. Rumahku lumayan jauh dari sini. Seberapa jauh? Kalau jalan kaki butuh berapa lama? Aku belum bisa pergi. Burung elang bisa kapan saja datang lagi. Meski harus pergi pun, aku mau tunggu sampai yakin kau aman dulu. Dari kata-kataku yang mana kau dengar bahwa aku mau menyuruhmu pergi? Kau tanya rumahku di mana, itu bukan berarti mau menyuruhku pergi. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan rumahmu. Apakah ibu dan ayahmu tidak khawatir? Suara Yanli bergetar karena terharu. Maksudmu, aku boleh tinggal bersamamu seperti Xin Feng dan Zuxiu. Apa aku kurang jelas mengatakannya? Aku ingin kau menjadi suamiku. Begitu, kau mengerti sekarang. Tidak jauh dari sana, Xin Feng sedang mengurus buruan. Dia menahan sedikit rasa tidak enak di hatinya. Masuk dulu, aku ada yang ingin kubicarakan dengan Xin Feng. Xin Feng menyadari ada yang mendekat, mengangkat kepala dan dengan lembut mengingatkan. Hati-hati, air darah ini bisa memercik ke badanmu. Tidak apa-apa, aku temani kamu di sini saja. Bai Wanwan berjongkok, menatap Xin Feng yang sedang mengurus buruan. Tadi aku buat keputusan tanpa mendiskusikannya dulu denganmu. Xin Feng sudah mempersiapkan diri untuk hal ini. Tatapannya tetap lembut. Apapun keputusanmu, aku ada di pihakmu. Kata-kata itu membuat hidungnya sedikit perih. Rasa bersalahnya justru makin berat. Aku minta Yanli untuk tinggal. Yanli baik padamu. Selama kau menyukainya, aku akan mencoba menerimanya. Sebetulnya dia khawatir dua jantan itu akan canggung. Tapi tak disangka, keduanya justru bisa bergaul dengan sangat baik. Hari demi hari berlalu, perut Bai Wanwan makin membesar, tapi masih belum ada kabar dari Zuxiu. Xin Feng menyadari kegelisahannya. Sedang memikirkan Zuxiu. Dia sudah pergi begitu lama. Tidak tahu ada apa. Aku masih ingin menunggu dia pulang sebelum membicarakan soal kepergian kita. Kalau kau tidak tenang, tunggu Yanli pulang. Nanti aku masuk ke gunung untuk mencarinya. Di gunung malam hari berbahaya. Besok pagi saja kau cari dia, iya. Belum selesai bicara, perut tiba-tiba terasa nyeri. Ekspresinya berubah, dia menatap Xin Feng. Sepertinya aku mau melahirkan lagi. Xin Feng langsung menggendongnya. Dibandingkan dengan 2 kali melahirkan sebelumnya yang penuh kepanikan, kali ini Xin Feng jauh lebih tenang. Dia membaringkan Bai Wanwan di atas ranjang batu. Ada yang perlu kulakukan. Tidak perlu apa-apa, temani aku di sini saja. Si Hua yang tahu Bai Wanwan mau melahirkan langsung panik dan mondar-mandir di dalam kamar. Kok bisa secepat ini melahirkannya? Ini tidak bisa begini saja, bagaimana kalau aku pergi panggil tabib suku? Kamu jangan panik, bantu aku rebus air dulu. Yang lain tidak perlu kamu khawatirkan. Si Hua berlari keluar dengan panik. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara teriakan keras darinya. Dia terhuyung-huyung berlari masuk kembali. Ketua suku membawa para jantan suku mengepung seekor ular kobra. Tidak tahu itu suami Kak Wanwan atau bukan. Kamu berbaring di sini jangan bergerak, aku yang pergi lihat. Di lapangan, ular king cobra melingkar di tengah tanah lapang. Para jantan suku anjing hitam memandanginya dengan wajah penuh waspada. Kalian mau apa? Suara ketua suku bergetar karena marah.
Dia menunjuk ke arah jantan yang terluka di sampingnya. Kebetulan kau datang. Kami sudah baik hati menampung kalian, tapi dia malah menyerang jantan suku kami. Ini yang akan aku laporkan padamu. Kalau tidak mau menanggung lebih banyak kerugian, sekarang juga bubar. Ketua suku mengerutkan dahi. Khawatir lebih banyak warganya yang terluka, dia langsung memerintahkan para jantan untuk mundur. Begitu halangan menghilang, Zuxiu langsung bergerak menuju pondok batu tempat Bai Wanwan berada. Tapi dia berhenti di jarak sekitar 10 meter dari pondok itu, memandangi pintu masuk dengan tatapan tajam. Xin Feng memanfaatkan kelengahan Zuxiu, langsung masuk ke dalam pondok. Aku baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Bagaimana keadaan Zuxiu? Melihat warna pipi Bai Wanwan yang merah merona, Xin Feng sedikit lega. Sepertinya dia kembali untuk menemuimu. Tapi sekarang dia belum sepenuhnya sadar. Bisa sewaktu-waktu menyerang orang. Yan Li menenteng buruan turun dari gunung. Merasakan tatapan tidak bersahabat dari para jantan suku, dia mencibir dan malas menyapa mereka. Langsung saja melewati mereka semua. Sudah setengah hari tidak melihat Wanwan. Entah anak-anak sudah ribut atau belum. Tapi begitu sampai di dekat pondok batu, dia melihat Zuxiu yang sedang melingkar di depan pintu. Dia sudah pulih. Yan Li bergerak sangat cepat, sekejap saja sudah berpindah ke belakang Zuxiu. Baru mau melewatinya dari samping, Zuxiu perlahan memutar kepala. Mata hitam pekat seperti jurang itu langsung menguncinya. Yan Li terpaksa mundur selangkah. Ada hal yang mungkin belum kamu tahu. Belum selesai bicara, ekor ular yang besar sudah menghantam ke arahnya. Yan Li langsung melempar buruannya dan melompat menghindar. Kita ini satu keluarga, kenapa kamu memukulku? Saat itu dari dalam pondok terdengar suara erangan pelan Bai Wanwan. Si Hua dengan gembira mengangkat sebuah telur besar. Kak, lihat, telurnya besar sekali. Xin Feng mengulurkan tangan menerima telur itu. Hati-hati jangan sampai jatuh. Biar aku yang taruh di sarangnya dulu. Sistem berbicara dengan penuh semangat. Selamat, tuan rumah. Kamu baru saja bertelur 3 butir telur ular berwarna kuning. Total hadiah 70.000 poin. Suara perkelahian terdengar dari luar. Kalau kamu masih pukul aku tidak akan segan-segan balas. Yan Li dipukuli dengan sangat parah. Karena menganggap Zuxiu sebagai suami Wanwan dan memiliki kedudukan yang tidak bisa dianggap remeh, dia menahan diri dan tidak membalas. Akibatnya dia babak belur, sampai beberapa kali hampir muntah darah. Mendengar suara Yan Li, Bai Wanwan khawatir Zuxiu benar-benar akan melukai Yan Li. Dia langsung meletakkan mangkuknya. Si Hua, bantu aku keluar sebentar. Sistem, tolong tukarkan pemulihan pasca melahirkan. Jangan, Kak baru saja selesai melahirkan. Bai Wanwan tidak sempat menjelaskan. Melihat si Hua ragu, dia langsung duduk tegak dan berjalan keluar sendiri. Saat itu Yan Li sudah dikuasai sepenuhnya oleh Zuxiu. Xin Feng berdiri di depannya dengan wajah serius dan tegang. Zuxiu, tenangkan dirimu. Dia juga suami Wanwan. Kalau kamu menyakitinya, Wanwan pasti akan sedih. Zuxiu tidak menunjukkan tanda-tanda mau berhenti. Dia mendekatkan Yan Li ke mulutnya. Melihat itu, Bai Wanwan langsung berlari menghampiri. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Zuxiu, memanjat naik ke tubuhnya dengan tangan dan kaki. Semua orang tidak menyangka bahwa betina yang baru saja melahirkan itu masih bisa bergerak selincah ini. Xin Feng baru tersadar, tapi Wanwan sudah keburu naik ke atas. Wanwan, cepat turun. Dia tidak akan memakanku, biarkan aku dulu. Bai Wanwan tidak sempat menenangkan Xin Feng. Dia langsung menatap Zuxiu. Kamu bisa dengar aku, kan? Kepala besar Zuxiu berbalik ke arahnya. Matanya yang hitam mengintai, terlihat menyeramkan. Tapi Bai Wanwan sama sekali tidak takut. Dia merentangkan lengan memeluknya. Aku baru saja melahirkan 3 telur untukmu. Mau lihat tidak? Matanya dipenuhi kelembutan. Semua orang yang ada di sana menahan napas.
takut Zuxiu tiba-tiba meledak dan tidak sempat diselamatkan. Mereka semua sehat. Xin Feng, tolong bawa telur ularnya ke sini. Biar Zuxiu lihat. Tidak bisa. Kalau Xin Feng pergi, bagaimana kalau Zuxiu menyerangmu? Sekarang dia sedang tertahan. Kalau terjadi bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Zuxiu tidak akan menyakitiku. Xin Feng ragu sejenak. Akhirnya dia melakukan seperti yang diminta. Si Hua yang sudah mendengar percakapan mereka lebih dulu mengambil telur itu dan menyerahkannya ke Xin Feng. Zuxiu yang gelisah tiba-tiba mencium aroma yang familiar. Matanya yang hitam pekat mengunci telur di tangan Xin Feng. Lihat itu adalah anak ular yang Wan Wan lahirkan untukmu. Ekor ular yang melilit Yanli perlahan mengendur. Yanli terjerembab ke tanah. Dia ingin bangkit dan membawa Bai Wanwan pergi, tapi Bai Wanwan menggelengkan tangan ke arahnya. Jangan khawatirkan aku masih ada yang ingin kubicarakan dengan Zuxiu. Ini adalah anak-anak ularmu, suka tidak, nanti kalau sudah pulih, kamu yang rawat mereka sendiri ya. Saat itu kepala Zuxiu perlahan menunduk. Matanya kembali ke kejernihan seperti biasa. Suara rendah dan serak itu terdengar. Wan Wan. Zuxiu, kamu sudah sadar. Aku sudah kembali. Ini adalah anak-anak kita. Ada 2 jantan dan 1 betina. Zuxiu dengan hati-hati menerima telur-telur itu. Aku akan melindungi kalian dengan baik. Xin Feng dan Yanli juga berjalan mendekat. Melihat Zuxiu yang sudah kembali normal, keduanya sama-sama menghela napas lega. Zuxiu tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya sudah tidak lagi memancarkan rasa bermusuhan. Ayo masuk, di luar dingin. Di dalam pondok batu yang hangat dan terang, si Hua sudah menyiapkan air panas dan makanan. Xin Feng yang memperhatikan raut wajah Yanli menepuk bahunya sebagai bentuk penghiburan. Meski Zuxiu butuh proses untuk menerimamu, tapi karena Wan Wan yang sudah memutuskan, dia tidak akan sembarangan menyerahkanmu begitu saja. Zuxiu dengan lembut membaringkan Bai Wan Wan, lalu duduk di tepi ranjang batu. Wajahnya tidak baik. Sejak masuk, bibirnya terus terkatup rapat. Bai Wan Wan menumpul lengan, mendekatkan wajahnya. Kamu tidak senang. Zuxiu menghela napas. Tidak ada. Wajahmu jelas-jelas menuliskan ketidaksenanganmu. Sambil berkata begitu, dia mendongakkan kepala dan mencium Zuxiu sekali. Dengan begini, apa sedikit lebih senang. Ekspresi Zuxiu memang sedikit melembut. Saat itu Xin Feng masuk. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Zuxiu memapah Bai Wan Wan untuk berbaring. Sebentar lagi aku kembali. Nada bicara Xin Feng tenang dan tidak terburu-buru. Waktu kamu tidak ada, suku anjing hitam diserang burung elang. Wan Wan dan anak-anak hampir dibawa terbang. Yanli lah yang menyelamatkan mereka. Aku bisa membalas kebaikannya dengan cara lain. Tapi kalau minta aku berbagi betina kesayanganku, itu tidak mungkin. Kalau itu keinginan Wan Wan. Kata-kata itu membuat tubuh Zuxiu sedikit tersentak. Xin Feng melanjutkan. Di saat kamu tidak bisa melihatnya, Yanli selalu diam-diam menjaga Wan Wan. Kali ini kebetulan dia ada di sana, dan bersama denganku menjaga Wan Wan selama beberapa hari beberapa malam. Dia berjuang habis-habisan, beberapa kali hampir kehilangan nyawa. Tapi dia tidak pernah mundur. Zuxiu menarik napas dalam, lalu berbalik pergi. Kali ini Xin Feng tidak menghalangi. Apa yang perlu dikatakan sudah dia katakan. Dia percaya Zuxiu tidak akan marah hanya karena hal ini. Bai Wan Wan sedang mengelus-elus telur ular sambil berbicara dengan mereka. Mendengar langkah kaki di belakang, dia menoleh cepat. Zuxiu sudah balik lagi. Secepat itu. Kamu sudah tahu semua, kan? Kamu menyukainya, mau menjadikannya suamimu. Bola mata Bai Wan Wan berputar cepat, otaknya yang terbatas langsung bekerja keras mencari dalih. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak berpura-pura dan bicara baik-baik. Kamu terlalu tinggi. Duduk dulu, baru kita bicara. Suasana hati Zuxiu sangat buruk.
Tapi dia tahu bahwa kondisinya sendiri yang tidak stabil yang memberi kesempatan bagi jantan lain untuk mendekat. Dia menahan dirinya. Aku sudah minta Yanli tinggal. Aku ingin menjadikannya suamiku. Sebelumnya memang aku tidak terlalu menyukainya. Tapi dia benar-benar baik padaku, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untukku. Aku tidak bisa bersikap seolah pengorbanannya tidak berarti apa-apa. Aku tahu kamu sangat sulit menerimanya. Tapi keputusanku sudah bulat. Zuxiu menatapnya dengan sorot mata dingin dan gelap. Telapak tangannya menyentuh pipi Bai Wanwan, lalu perlahan turun ke tenggorokannya. Kalau saja dia menelannya, mungkin rasa sakit ini tidak akan sepedih ini. Bai Wanwan menatap matanya lekat-lekat, punggungnya merinding dingin. Tapi dia tetap tersenyum ke arahnya. Zuxiu menarik napas dalam, lalu memejamkan mata. Tangannya perlahan melepaskan. Kalau saja dari dulu dia tidak pernah meninggalkan sisinya, jantan lain tidak akan punya kesempatan untuk mendekat. Yanli yang khawatir diam-diam menyelinap masuk. Dia langsung melihat Zuxiu mencengkeram leher Bai Wanwan. Tanpa pikir panjang dia menerjang masuk. Lepaskan Wanwan. Zuxiu meradang. Dengan satu tangan dia langsung meraih Bai Wanwan ke dalam pelukannya. Tangan yang satunya mengayun keras melempar Yanli menjauh. Yanli memandang Zuxiu dengan tatapan peringatan. Kamu tidak boleh menyakiti Wanwan. Bai Wanwan sama sekali tidak percaya Zuxiu akan menyakiti dirinya. Meski dia ular kobra berdarah dingin, tapi selama ini dia selalu sangat sabar terhadapnya. Bahkan di saat dikendalikan kutukan pun, tidak pernah sekalipun dia menyakitinya. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Keluar dulu tunggu aku. Xin Feng masuk dari luar. Kendalikan dirimu. Jangan menakuti Wanwan. Lalu berbalik menatap Yanli. Zuxiu tidak akan menyakiti Wanwan. Ikut aku keluar. Yanli ragu sejenak, akhirnya berbalik juga. Dia keluar dari pondok batu dengan langkah setengah hati, sesekali menoleh ke belakang. Dia kelihatan sangat marah. Benar-benar tidak akan menyakiti Wanwan. Wataknya memang tidak baik, tapi dia tidak akan pernah menyakiti Wanwan. Jantan yang kuat memang ingin memiliki betina seorang diri. Dulu dia pun pernah berpikiran yang sama. Jadi dia bisa memahami perasaan Zuxiu. Tapi Wanwan adalah betina suci. Kalau suatu hari identitasnya terbongkar, baik dia maupun Zuxiu seorang diri tidak akan sanggup melindunginya dari begitu banyak yang ingin merebutnya. Daripada menyaksikan Wanwan direbut oleh orang lain, lebih baik mereka bersatu untuk melindunginya bersama. Zuxiu memang terbiasa bertindak sendiri, dan lebih sulit menerima kehadiran jantan lain. Tapi Xin Feng tidak berkata lebih banyak lagi. Dengan tenang dia kembali ke dalam untuk memberi makan anak-anak. Sementara itu Yanli terus mondar-mandir di depan pintu. Dia tidak cukup mengenal Zuxiu, jadi dia tidak bisa merasa tenang. Kamu tenang saja, kamu memeluk pinggangnya, jangan marah ya, aku jelas takut kamu yang makin marah. Wajah Zuxiu datar tanpa ekspresi, sulit ditebak isi hatinya. Beberapa kata penenang yang dia ucapkan tidak membuat Zuxiu bereaksi banyak. Kamu baru pulang, pasti lelah. Tiduran sebentar bersamaku, ya. Tidak lelah, aku mau bicara dengan macan tutul itu. Bai Wanwan langsung mau duduk tegak. Tapi ternyata Zuxiu sedang menatapnya. Dia buru-buru mengendurkan ekspresinya. Kalian nanti akan satu keluarga, pergilah bicara dengan dia. Kebetulan aku mau tidur sebentar. Zuxiu memandanginya lama sekali. Emosinya benar-benar dia tahan. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi, kini pun tidak menunjukkan sedikit pun gejolak. Bai Wanwan memejamkan mata, tapi telinganya tetap siaga. Sudah lama tidak ada suara. Dia mulai tidak sabar, lalu diam-diam membuka sebelah matanya. Zuxiu sudah tidak ada di sampingnya. Baru mau menyingkap selimut untuk turun dari ranjang, Xin Feng masuk membawa sepiring daging panggang. Lapar tidak? Makan dulu. Bai Wanwan menarik tangannya. Aku tidak bisa makan sekarang. Xin Feng terdiam sejenak. Khawatir Zuxiu akan menyerang Yanli. Zuxiu sedang marah.
Aku tidak tahu dia akan melakukan hal-hal yang keterlaluan atau tidak. Xin Feng duduk di sisinya. Zuxiu bisa menerimaku. Dia pasti akan menerima Yan Li juga. Hanya saja dia butuh waktu untuk beradaptasi. Bai Wanwan bibirnya bergerak pelan. Kamu benar, aku seharusnya mempercayainya. Xin Feng tersenyum tipis. Makan dulu, nanti aku keluar bantu kamu awasi. Kalau ada sesuatu, aku langsung balik ke dalam untuk memberi tahumu. Zuxiu dan Yan Li berdiri di bawah pohon. Xin Feng melirik keduanya sekilas, lalu duduk di depan pintu sambil menggendong anak-anak. Zuxiu menatap Yan Li. Tekanan dari tubuhnya sangat kuat, sampai Yan Li merasakan bulu kuduknya berdiri. Akulah yang selama ini terus mendekati Wanwan. Kalau kamu tidak senang, lampiaskan ke aku. Zuxiu mendengus dingin. Kamu sudah berani sekali. Dia juga betinaku. Aku tahu, tapi waktu itu memang sangat berbahaya. Aku bisa bantu kalian menjaga Wanwan. Yan Li takut Zuxiu tidak mau menerimanya. Tatapannya tulus dan sungguh-sungguh. Aku bersumpah kepada Dewa Hewan, aku akan melindunginya dengan nyawaku. Zuxiu tetap tidak bersuara, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Yan Li mulai gelisah, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Zuxiu. Sebenarnya dia pun bisa memahami perasaan Zuxiu. Kalau Wanwan tiba-tiba menyukai jantan lain, dia sendiri pun mungkin tidak segampang itu menerimanya. Kamu mau apa sebenarnya? Mau pukul ya pukul saja. Zuxiu berusaha keras menahan keinginan untuk memukul. Ingat baik-baik apa yang baru saja kamu katakan. Yan Li menatapnya dengan heran. Kamu tidak memukulku. Zuxiu menarik tatapan dinginnya. Daripada membiarkan jantan lain bergabung, dia lebih tidak bisa menerima kalau sampai Wanwan memandangnya dengan mata penuh ketakutan. Lebih baik dia terima saja dengan tenaga yang tersisa untuk menahan amarah ini. Aku bisa menerimamu, tapi kamu harus berjanji padaku, tidak boleh membiarkan jantan lain mudah mendekatinya. Yan Li mengangguk berkali-kali. Dia sendiri adalah contoh nyata betapa mudahnya memanfaatkan ketidakhadiran Zuxiu untuk berhasil masuk. Dia pun tidak mau ada lebih banyak jantan yang merebut perhatian dan kasih sayang Wanwan. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkan jantan-jantan yang punya niat buruk mudah mendekati Wanwan. Zuxiu berbalik, tidak mau lagi melihat wajahnya. Pergilah. Yan Li tidak peduli dengan sikapnya. Dengan hati penuh sukacita dia melangkah menuju pondok batu. Suara langkah kaki perlahan menjauh. Kepalan tangan yang tersembunyi di balik punggung pun tidak juga mengendur. Tidak disangka suatu hari dia akan berkompromi demi sebuah betina. Lebih memilih menekan amarah di dalam dada daripada menghajar Yan Li. Hanya karena tidak ingin semakin mendorong Wanwan menjauh. Melihat Yan Li berlari dengan wajah penuh semangat, Xin Feng tidak kaget. Dia hanya tersenyum tipis ke arahnya dan melanjutkan memberi makan anak-anak. Yan Li berhenti dan menatap Xin Feng. Dia sangat sadar bahwa alasan dia bisa tinggal bukan hanya karena Wanwan yang setuju, tapi juga karena Xin Feng yang membantu berbicara untuknya. Terima kasih sudah membantuku bicara. Tidak perlu berterima kasih. Bukan untukmu aku berbicara. Aku hanya ingin Wanwan bahagia. Aku juga sama sepertimu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dia bahagia. Setelah berkata begitu Xin Feng melangkah masuk. Bai Wanwan meski tidak ada nafsu makan, tetap memaksakan diri makan beberapa suap. Bagaimanapun ini adalah masakan tangan Xin Feng sendiri. Mendengar langkah kaki, dia langsung menoleh. Melihat Yan Li baik-baik saja tanpa cedera, dia makin yakin dengan perasaan Zuxiu kepadanya. Kalau bukan karena itu, dengan wataknya yang sebenarnya, Zuxiu pasti sudah membunuh Yan Li, atau setidaknya menghajarnya babak belur. Yan Li sangat gembira. Zuxiu setuju aku tinggal. Bai Wanwan tentu saja senang. Tapi dia lebih ingin tahu bagaimana keadaan Zuxiu. Lalu Zuxiu di mana? Dia tidak masuk bersamamu. Dia masih di luar, kelihatannya masih kurang senang. Kamu tidak mau pergi bicara lagi dengannya. Bai Wanwan berjalan ke sisinya, memeluknya sebentar.
Kamu makan dulu di rumah ya. Aku keluar lihat dia. Yanli tersenyum puas di sudut bibirnya. Baik, pergi saja. Bai Wanwan menghela napas dalam hati. Benar-benar jantan yang mudah puas. Begitu keluar, Zuxiu tidak kelihatan. Tapi dia melihat Xin Feng yang sedang memberi makan anak-anak. Kamu lihat Zuxiu. Di sana, kamu jalan ke sana pasti langsung ketemu. Bai Wanwan mengikuti arah yang ditunjuk Xin Feng. Benar saja, dia menemukan Zuxiu. Dia berdiri menghadap gunung yang menjulang tinggi, punggungnya tegak tidak bergerak. Merasakan suara langkah kaki, Zuxiu berbalik. Bai Wanwan langsung menerobos masuk ke pelukannya. Tidak mau masuk lihat anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, Zuxiu butuh waktu untuk menerima keadaan. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. Dia melepaskan pelukannya, menarik tangan Zuxiu berjalan menuju pondok batu. Ayo masuk lihat anak-anak kita. Mereka semua sehat dan kuat. Belum selesai bicara, dia tiba-tiba ditarik dengan kasar, kembali ke dalam pelukannya. Sisa kata-katanya tertahan. Begitu dia tersadar, mereka sudah keluar dari wilayah suku anjing hitam. Kamu mau bawa aku kemana? Zuxiu menggendongnya menerobos hutan. Tidak lama kemudian mereka tiba di tepi tebing. Bai Wanwan menengok ke sekeliling. Tanah dipenuhi daun-daun kering yang lembut seperti kasur empuk. Berada dalam pelukan Zuxiu, hati Bai Wanwan sangat tenang. Aku sudah pulih, bisa melahirkan lagi untukmu. Yanli berdiri di depan pintu, memandang keluar. Langit sudah gelap. Mereka masih belum kembali juga. Xin Feng baru saja menidurkan anak-anak. Meski tidak tahu apakah Zuxiu akan membawa Wanwan kembali, air panas sudah disiapkan dengan baik. Mendengar pertanyaan Yanli, dia baru mengangkat kepala. Zuxiu adalah yang terkuat di antara kita. Wanwan di sisinya tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimana kalau bertemu serangan gerombolan hewan? Dia bisa kabur, tapi belum tentu bisa melindungi Wanwan juga. Yanli makin khawatir saja memikirkannya. Tidak bisa begini, aku harus pergi cari mereka. Begitu berkata demikian dia sudah berlari keluar. Baru beberapa langkah, di bawah cahaya bulan muncul dua bayangan. Hati Yanli yang sempat mencelos akhirnya kembali ke tempatnya. Dia cepat maju mendekat, menatap Bai Wanwan di dalam pelukan Zuxiu. Ini kenapa? Tidur. Zuxiu memuntahkan dua kata dingin, tidak mau berbicara lebih banyak. Yanli ingin mengulurkan tangan membantu, tapi melihat ekspresi wajah Zuxiu, dia urungkan niatnya dan diam di tempatnya. Jelas sekali Zuxiu masih belum menerimanya. Sekarang lebih baik jaga jarak dulu. Dia pasti punya kedudukan yang lebih tinggi di hati Wanwan dibandingkan dirinya. Di saat dia masih tenggelam dalam lamunannya, Zuxiu sudah masuk ke dalam. Xin Feng membawa baskom batu masuk, memeras kain pel dan dengan teliti menyekat tubuh Bai Wanwan. Sudah tidak marah. Bohong kalau dibilang tidak marah. Tapi sekarang ada tambahan satu jantan di rumah, kalau dia marah-marah pada Wanwan, yang ada betina kecil itu hanya akan makin menjauh. Xin Feng duduk di sampingnya. Yanli adalah yang pertama selain aku dan kamu. Tapi dia pasti bukan yang terakhir. Kamu harus siap-siap untuk itu. Zuxiu menatapnya. Dibanding mengolokmu tidak marah, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman di hati. Tapi aku bisa atur diri. Karena aku sangat jelas, Wanwan adalah betina suci. Di sisinya tidak mungkin hanya ada kamu dan aku. Kalau kamu terus membiarkan begini, nanti dia bisa-bisa kumpulkan 20 suami. Setiap hari mau ngobrol beberapa patah kata pun harus berebut dengan banyak suami. Kamu bisa terima itu? Tidak bisa, tapi kamu harus ingat, sekarang suaminya baru kita berdua. Meski ditambah Yanli satu pun tidak terlalu banyak. Serangan burung elang kali ini jadi pelajaran bagiku juga. Kalau nanti ada hewan atau manusia hewan yang lebih kuat, dia butuh lebih banyak suami agar bisa lebih baik dalam melindungi dia dan anak-anak. Zuxiu tidak merespons lagi. Dia harus segera menghilangkan kutukannya agar bisa terus menjaga Wanwan. Kalau begitu,
dia tidak akan butuh terlalu banyak jantan di sisinya. Suku anjing hitam sudah tidak aman. Bersiaplah untuk pergi. Wan bilang mau menunggu kentang matang dulu baru pergi. Zuxiu mengangguk. Kalau begitu tunggu panen dulu baru berangkat. Setelah kita tinggalkan suku anjing hitam, kita akan kemana? Suku besar yang paling dekat dari sini hanya suku keluarga emas. Aku ingin ke sana mencari tahu soal batu energi. Kalau begitu besok kita tunggu Wan bangun dulu, baru kita diskusikan bersama. Setelah Xin Feng dan Zuxiu selesai berdiskusi, dia melihat Yanli yang masih mondar-mandir di luar seperti anak anjing. Kamu tidur di kamarku saja. Oh, baik. Dibandingkan harus berhadapan dengan Zuxiu yang dingin seperti batu, Yanli lebih suka berinteraksi dengan Xin Feng yang hangat dan ramah. Aku dengar kalian mau ke suku keluarga emas. Kalian akan menetap di sana. Tergantung keinginan Wan. Kalau dia suka, mungkin kita tinggal di sana. Yanli berbaring di kasur. Dalam hati dia sudah mengkalkulasi rencana kecilnya sendiri. Sukunya sendiri juga suku besar. Siapa tahu Wan mau diajak pulang. Kalau bisa memperkenalkan Wan ke ayah dan ibunya, mereka pasti akan sangat senang. Lalu sesuatu terlintas di benaknya. Tiba-tiba ada rasa hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Seluruh wajahnya terasa seperti dikukus matang. Dia langsung memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun ini hanya soal waktu saja. Zuxiu dan Xin Feng sudah punya anak-anak. Harusnya gilirannya juga tidak lama lagi. Malam itu dia tidur sangat nyenyak. Begitu bangun, sekujur badannya masih terasa pegal. Tangannya menyentuh otot yang keras, lalu menyelinap lebih dalam ke dalam pelukan jantan di sampingnya. Dia tersenyum sambil membuka mata. Xin Feng tidak mau menemani aku tidur siang, ya. Aku juga jantan. Kamu mau tidur ya tidur saja. Jangan ganggu aku. Dia sekarang memang tidak ada niat macam-macam. Lagipula kehamilan kali ini dia persiapkan untuk anak ular. Urusin kehamilannya dulu, baru nanti godain Xin Feng lagi. Akhirnya dia patuh memejamkan mata. Kemarin pulang jam berapa? Zuxiu mengelus rambutnya yang lembut panjang. Kelihatan jelas suasana hatinya sedang baik. Kamu sudah tertidur, aku langsung gendong kamu pulang. Kamu sudah lihat anak-anak ularnya. Zuxiu agak tidak antusias. Kamu sudah jadi bapaknya, masa kelihatannya tidak terlalu senang. Siapa bilang aku tidak senang? Bai Wan menatapnya dengan mata jenaka. Jantan satu ini memang susah ditebak. Tidak seperti Yanli yang emosinya tertulis jelas di wajah. Kemarin aku sudah bicara dengan Xin Feng. Kalau kentang sudah dipanen, kita pergi dari sini. Oke, kebetulan aku ingin lihat-lihat juga. Suku anjing hitam mudah diserang, anak-anak juga tidak aman di sini. Ada suku besar di dekat sini. Namanya suku keluarga emas. Kamu mau ke sana? Suku keluarga emas. Dia sudah berkali-kali mendengar nama itu. Dan memang sudah cukup penasaran. Suku besar itu sebenarnya seperti apa? Seberapa maju peradaban dan kemakmurannya? Oke. Kita ke suku keluarga emas saja. Suku besar pasti lebih mudah mencari informasi soal batu energi. Bukan dia tidak mau keluarkan poin untuk Zuxiu. Hanya saja kalau ada cara lain yang bisa menyelesaikan masalah tanpa keluar poin, tentu itu lebih baik. Poin-poin itu disimpan, siapa tahu suatu saat sangat dibutuhkan. Setelah itu mereka semua menjadi sibuk. Biasanya Xin Feng yang tinggal jaga di rumah. Yanli dan Zuxiu bergantian berburu di gunung, lalu Xin Feng yang membawa hasil buruan pulang. Setiap hari dia selalu berputar-putar di sekitar petak kentang, berharap kentangnya bisa cepat matang. Suatu hari saat dia sedang berjongkok memeriksa kentang, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Yanli berdiri di mulut gang, menurunkan suaranya sambil melambaikan tangan. Dia melirik Xin Feng yang sedang sibuk, lalu berdiri menghampiri. Ada apa? Tidak bisa bilang di dalam rumah. Yanli mengulurkan kantong kulit hewan ke depannya. Buah-buahan di gunung sudah matang. Para betina sangat suka dengan buah ini. Aku petikkan untukmu.
Bai Wanwan mengintip ke dalam kantong. Buah-buahannya sebesar kepalan tangan, kulitnya kuning keemasan, terlihat sangat menggiurkan. Dia mengedipkan mata. Enak. Tatapan Yanli jatuh ke bibir Bai Wanwan yang membuka dan menutup itu. Tenggorokannya pun terasa kering. Enak. Kalau begitu bawa masuk. Nanti aku cek ini dulu, terus aku coba. Baru mau berbalik, pergelangan tangannya sudah ditangkap Yanli. Aku ingin memelukmu. Beberapa hari ini Suxiu hampir tidak pernah melepasnya. Yanli sama sekali tidak punya kesempatan untuk mendekat. Terakhir kali mereka berdekatan adalah sebelum Suxiu pulang. Bai Wanwan tidak langsung menjawab. Dalam pandangan Yanli yang menunggu, telinga Yanli perlahan memerah. Beberapa hari ini memang dia mengabaikan Yanli demi menjaga perasaan Suxiu. Dia berjalan mendekat ke arah Yanli, lalu dengan inisiatif mengulurkan tangan. Yanli langsung meraihnya masuk ke dalam pelukan. Lengannya tidak mau dikendalikan, makin lama makin erat. Dia menundukkan kepala, pipinya menempel di pipi Bai Wanwan. Aku juga ingin kamu melahirkan anak untukku. Kamu adalah suamiku. Tentu saja aku akan melahirkan untukmu. Tapi sekarang belum bisa. Saat keduanya kembali, Xin Feng masih sibuk mengurus buruan. Yanli, pergi bantu Xin Feng. Aku bantu kamu saja. Sebagai jantan, wajar saja kalau banyak kerja. Tapi sebagai betina, tidak pantas kalau sesuka hati disuruh kerja. Tidak usah bantu aku. Aku kalau tidak ada kegiatan, malah bosan. Sungguh tidak perlu bantuan. Tidak perlu. Aku cari kegiatan sendiri biar tidak bosan. Akhirnya berhasil membujuk Yanli pergi. Dia berjalan ke pintu, pura-pura santai memanggil nama Suxiu. Tapi tidak ada yang menyahut. Jangan-jangan Yanli salah lihat. Sambil memikirkan itu, dia melangkah masuk ke pondok. Tepat berbenturan dengan Suxiu yang sedang keluar dari dalam. Telur ular mau menetas. Kamu mau lihat? Suxiu menariknya duduk di dalam kamar. 3 butir telur itu tidak bergerak sama sekali. Kamu dari mana tahu mau menetas? Kelihatannya tidak ada perubahan apa-apa. Aku bisa merasakannya. Harusnya sebentar lagi menetas. Begitu menetas, perlu disusui atau langsung makan daging. Mereka tidak selemah itu. Tidak perlu diurus-urus. Tidak diurus bagaimana? Nanti mereka lari ke gunung. Ya memang. Lah, nanti kalau dimakan hewan lain bagaimana? Itu sudah nasib mereka. Ular memang harus bertahan hidup di lingkungan yang keras. Dia mengerutkan dahi. Dia tidak setuju dengan pandangan itu. Anak kecil seharusnya tumbuh di bawah perlindungan orang tua, baru setelah punya kemampuan bertahan hidup sendiri baru boleh dilepas ke alam. Baru saja bicara begitu, terdengar suara dari dalam telur. Cangkang telur mulai retak. Sosok hitam kecil muncul di depan mata mereka. Anak ular itu hanya sebesar jari, kelihatan sangat rapuh. Bai Wanwan baru mau mengulurkan tangan untuk menyentuh, tapi anak ularnya sudah langsung menelan cangkang telurnya sendiri. Kenapa makan cangkang telur? Jangan makan itu, biar aku ambilkan daging. Bai Wanwan mau mencegah, tapi ditahan Suxiu. Tidak perlu khawatir, makan cangkang itu akan membuat kekuatannya lebih kuat. Di kepala anak ular itu ada motif putih. Saat mengedipkan mata, sorotnya terlihat sedikit malas dan menggemaskan. Ini jantan atau betina? Betina. Bai Wanwan mendekat, mengulurkan tangan mengelus kepalanya yang mungil. Ternyata ini adik perempuan ya. Anak ular itu sepertinya sangat menyukai sentuhannya. Keduanya berinteraksi dengan riang. Tiba-tiba Suxiu mengulurkan tangan, menarik tangannya kembali. Kenapa? Ular adalah hewan berdarah dingin. Jangan terlalu memanjakan dia, nanti dia tidak terbiasa dengan kerasnya hutan. Tidak perlu terbiasa, anak-anakku tidak perlu mengalami semua itu. Aku punya sistem, selama poinku cukup, nanti aku bisa buat suami-suamiku dan anak-anakku hidup enak. Tidak perlu merasakan penderitaan itu. Kalau begitu kamu mau melindungi mereka seumur hidup. Kalau bisa, aku mau. Suxiu menggenggam tangannya.
Diam-diam terkagum. Betina kecil ini terlalu memanjakan dia dan anak-anaknya. Dia tidak tahu itu baik atau buruk. Tapi hatinya terasa hangat karena punya anak-anak yang lahir dari Wan-Wan. Sementara dia agak cemburu, anak-anak saja diperlakukan sebaik itu. Jangan terlalu keras dengan mereka. Zuxiu tidak bereaksi. Pandangannya beralih dari satu anak ke anak yang lain. Menjadi anak Wan-Wan adalah keberuntungan mereka. 3 hari kemudian, dini hari yang cerah. Xin Feng pergi mengurus anak-anak. Yan Li membereskan barang-barang di rumah. Begitu kentang dipanen, kita langsung berangkat. Sesuai kata Wan-Wan, kita bergerak cepat dan berangkat lebih pagi. Kepergian mereka menarik perhatian para warga suku. Para betina menatap dengan sorot mata penuh iri. Di luar sana penuh bahaya bagi para betina. Tanpa perlindungan suami, kapan saja bisa menjadi mangsa hewan buas. Karena itulah sebagian besar betina hampir tidak pernah keluar dari batas wilayah sukunya seumur hidup. Di tengah perjalanan, Xin Feng angkat bicara. Di depan ada pasar, cukup ramai dan banyak bahan-bahan yang tersedia. Kalian mau mampir? Bai Wan-Wan langsung bersemangat. Ada tempat seperti itu. Yan Li melihatnya antusias, langsung dengan aktif menjelaskan. Pasar biasanya dibangun di antara beberapa suku. Para manusia hewan membawa barang-barang lebih mereka untuk ditukar. Kalau begitu kita mampir ke pasar dulu. Mereka sudah berjalan 2 hari. Kondisinya memang tidak nyaman, tapi kedua betina itu tidak terlalu menderita. Mereka juga tidak bertemu serangan hewan buas. Masih berapa lama lagi sampai? Perjalanan kaki memang sungguh melelahkan. Dia merasa sudah terlalu meremehkan kemampuan dirinya sendiri. Bahkan si Hua yang perutnya sedang hamil, langkah kakinya jauh lebih lincah dari dirinya. Yan Li berjalan ke sisinya. Lelah. Jawabannya lesu tanpa tenaga, sangat berbeda dengan semangatnya 2 hari lalu. Yan Li tanpa banyak bicara langsung menggendongnya, mendudukkannya dengan nyaman di pelukannya. Begini sudah tidak lelah kan? Meski memang sangat nyaman, tapi melihat Yan Li yang sudah berjalan begitu jauh, dia menepuk bahunya. Kamu juga sudah lelah, aku masih bisa jalan sendiri. Yan Li tersenyum lebih cerah. Aku tidak lelah, kamu ini beratnya berapa, tidak ada apa-apanya dibanding buruan. Saat itu si Hua tiba-tiba menunjuk ke depan sambil berseru kaget. Bai Wan-Wan yang tadinya tidak fokus langsung mengikuti arah yang ditunjuknya. Di lembah antara 2 gunung, tampak banyak manusia hewan berlalu lalang. Hampir semuanya adalah jantan. Ini pasarnya. Ayo kita lihat-lihat. Pasar ini memang tidak seramai pasar di dunia modern. Tapi bagi Bai Wan-Wan yang baru pertama kali merasakan pasar di dunia hewan, ini terasa sangat segar dan baru. Begitu mereka muncul di pasar, banyak tatapan jantan langsung tertuju ke arah mereka. Para pedagang manusia hewan melihat mereka langsung bersemangat. Tapi begitu melihat 4 jantan yang mengikuti di belakang, mereka segera menenangkan diri. Pengunjung yang berkeliaran di pasar tidak banyak. Hanya belasan orang, dan di antaranya tidak ada satu pun betina. Perhatian Bai Wan-Wan tertarik oleh buah-buahan di salah satu lapak. Bentuknya mirip sekali dengan mangga. Kulitnya kuning keemasan, memancarkan kilap yang menggoda. Ini buah apa? Jantan pedagang itu langsung dengan antusias menjelaskan. Ini buah monyet, rasanya sangat manis. Para betina sangat menyukainya. Bai Wan-Wan langsung tertarik. Kalau ini memang mangga, dia pasti mau menukarkan beberapa. Ini bisa ditukar dengan apa? Kulit hewan, buruan, atau barang lainnya yang kamu punya. Saat itu Yan Li dan Zuxiu mendekat. Pandangan mereka jatuh ke tangan Bai Wan-Wan. Semua bahan persediaan ada di tangan Wan-Wan. Tapi sekarang banyak sekali yang menatap ke arah mereka, dia tidak mungkin mengeluarkannya di depan umum begini saja. Xin Feng mengusulkan untuk menukar buruan harimau dulu. Bagi mereka, buruan seperti itu mudah didapat. Kalau digunakan untuk menukar sesuatu yang disukai betina, itu bukan masalah besar. Jantan pedagang itu langsung bersemangat, matanya melotot ke arah harimau itu.
Kalian berikan harimau itu kepadaku, semua buah ini jadi milik kalian. Xin Feng baru mau menyerahkan, tapi Bai Wanwan menahannya. Tidak ada yang lebih hemat dari ini. Masa harimau ditukar mangga, rugi bandar. Dia sudah menyiapkan diri. Di pinggangnya ada sebuah kantong kecil yang kelihatannya biasa. Tapi di dalamnya tersimpan harta karun. Dia perlahan membuka kantong itu, mengeluarkan sebuah hiasan rambut. Ini adalah barang yang dia tukar dari sistem. Karena jarang berdandan, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Kalau di dunia modern mungkin nilainya hanya 10.000 rupiah. Tapi di zaman seperti ini, barang ini seharusnya cukup berharga. Pedagang manusia hewan itu menatap hiasan rambut di tangannya dengan mata tidak percaya. Kamu benar-benar mau tukar ini denganku? Iya, mau atau tidak? Jantan itu takut dia berubah pikiran, langsung mengangguk berkali-kali. Mau, asal kamu berikan itu kepadaku, semua buah ini jadi milikmu. Bai Wanwan dengan tegas menyerahkan hiasan rambut itu. Pedagang itu dengan gembira menyimpannya baik-baik ke dalam saku, lalu dengan cepat menyerahkan semua buah. Xin Feng mengulurkan tangan menerima. Saat itu dia sudah berlari ke lapak lain. Perhatiannya langsung tertarik oleh kulit-kulit hewan di sana. Kulit hewan apa ini semua? Ini semua kulit rubah. Rubah setelah berubah bentuk adalah yang paling cantik di antara semua ras. Belum sempat dia bertanya ke pedagang, Yan Li sudah lebih dulu angkat bicara. Kulit rubah ditukar dengan apa? Pedagang itu melirik harimau di bahu Xin Feng, lalu membuka harga selangit. Bisa ditukar dengan harimau. Bai Wanwan langsung menggeleng. Kulit rubah memang berharga, tapi tidak sampai harus menukar seekor harimau. Kalau begitu kalian mau tukar apa? Dia berjalan ke depan lapak, melihat-lihat dengan seksama. Aku tukar semua kulit hewan di sini. Pedagang itu langsung menggeleng. Jangankan kalian tukar dengan rubah, tetap tidak bisa ambil semua kulit hewannya. Bai Wanwan mengulurkan tangan, mengeluarkan satu lagi hiasan rambut. Kupu-kupunya terlihat nyata sekali, bergetar indah setiap kali bergoyang. Keahlian dan teknologi seperti ini langsung membuat pedagang itu terperangah. Kamu benar-benar mau tukar ini? Mau tukar tidak? Kalau kamu mau tambahkan harimau itu plus hiasan rambut ini, aku bisa berikan semua kulit hewan kepadamu. Bai Wanwan mengangguk. Oke, ambil. Xin Feng melempar harimau ke depan pedagang, lalu mengambil semua kulit hewan. Pedagang itu girang bukan main. Kalian masih butuh kulit rubah. Lain kali aku bisa tukar lagi denganmu. Bai Wanwan menggeleng. Tidak perlu, dia mau pergi ke suku keluarga emas. Kemungkinan besar tidak akan lewat sini lagi. Pedagang itu kelihatan agak kecewa. Sayang sekali barang seperti ini pasti bisa membuat betina manapun senang. Tapi hanya bisa tukar sekali. Bai Wanwan menoleh ke samping. Dilihatnya Si Hua di lapak lain. Seorang pedagang berbisik-bisik sesuatu ke telinganya. Si Hua terdiam sebentar, lalu mengikuti si pedagang berjalan ke samping. Xin Feng yang menyadarinya langsung mau maju ke depan, tapi dia ditahan. Tunggu dulu, biarkan Si Hua punya sedikit pengalaman. Kalau itu memang orang jahat, justru bagus. Biar dia lebih tahu bagaimana dunia nyata itu berbahaya. Agar di masa depan tidak mudah tertipu. Xin Feng tetap tidak tenang. Dia tidak bisa membiarkan betinanya sendiri berada dalam bahaya. Kalau kamu tidak yakin, aku yang ikut. Tidak bisa, tidak masalah, kalian semua ada di sini. Masa dia bisa berbuat apa-apa di depan mata kalian? Setelah berkata begitu, tanpa mempedulikan larangan orang-orang di sekitarnya, dia langsung melangkah mengikuti Si Hua dan si pedagang. Jantan manusia hewan itu membawa Si Hua ke sudut yang sepi. Bukannya kamu minta aku bantu? Kenapa ikut ke sini? Jantan itu melihat tidak ada orang di sekitar sana, langsung mau bertindak. Tapi suara Bai Wanwan tiba-tiba memotong gerakannya. Aku sudah cari kamu dari tadi. Ternyata kamu ada di sini. Tadi jantan ini bilang minta bantuan, jadi aku ikut ke sini.
Bantu apa? Aku paling suka membantu. Jantan itu melihatnya, matanya langsung bersinar. Awalnya hanya ingin menipu satu betina. Sekarang dua-duanya datang sendiri. Lumayan, sekalian dibawa pergi dua-duanya. Bola matanya berputar, wajahnya langsung memasang ekspresi sedih. Betinaku terluka, dia terbaring di sana tidak ada yang merawat. Tolong bantu jagakan sebentar, aku mau selesaikan pertukaran barang dulu, baru aku bawa dia pulang ke suku. Si Hua langsung luluh. Tidak masalah, betinamu ada di mana? Jantan itu mengangkat tangan menunjuk ke arah pohon yang tidak jauh. Di balik pohon itu, tunggu sebentar ya, karena sudah merepotkan ini ada buah untukmu. Sambil berkata begitu dia mengeluarkan 2 buah dan memberikannya ke si Hua. Bahkan tanpa disadari siapapun, tangannya diam-diam meraba-raba tangan si Hua saat menyerahkan buah. Bai Wanwan melihatnya dengan jelas. Matanya langsung memancarkan sorot dingin. Dia langsung merebut buah itu dari tangan si Hua. Jantan itu tidak menyangka gerakannya secepat itu. Tapi dia juga tidak terlalu peduli. Toh sebentar lagi kedua betina ini akan ada di tangannya. Si Hua mengangkat tangan mau langsung memasukkan buah ke mulutnya. Tapi direbut duluan oleh Bai Wanwan. Buah kamu juga kasih aku saja. Si Hua terdiam sejenak, lalu langsung mengangguk tanpa ragu. Boleh, kamu suka, semua buat kamu. Jantan itu mulai panik. Masih bisa sabar, dia mengeluarkan buah terakhirnya dan memberikannya ke si Hua. Kamu sendiri saja yang makan. Yang ini buat dia, aku masih banyak. Nanti semua aku kasihkan. Si Hua tidak menurut, dia menatap Bai Wanwan. Kak, kamu masih mau makan? Bai Wanwan merasa terenyuh. Jelas-jelas ini pemakan, tapi tetap selalu ingat dirinya. Dia membuka telapak tangannya. Si Hua dengan penurut menyerahkan buah itu kepadanya. Jantan itu tidak bisa menahan diri lagi, wajahnya berubah menampakkan keganasan. Kamu ambil sebanyak itu buat apa? Mata si Hua memantulkan kewaspadaan. Secara naluriah dia merapat ke sisi Bai Wanwan. Kenapa kamu segalak ini? Bai Wanwan tersenyum sambil mengangkat buah itu. Kenapa kamu ngotot banget minta kami makan ini? Jangan-jangan ini dimakan bisa bikin pingsan, iya. Wajah jantan itu langsung pucat. Bai Wanwan mendengus pelan. Bercanda, lihat tampangmu, sampai ketakutan begitu. Wajah jantan itu yang tadinya panik sedikit mereda. Bibirnya menyunggingkan senyum yang dipaksakan dan canggung. Dia mengangkat buah ke mulut, tapi perlahan menurunkannya lagi. Lebih baik kita lihat betinamu dulu. Jantan itu menggigit gigi. Kamu makan dulu saja, dia juga bisa ambil sedikit. Aku masih banyak, nanti semuanya aku kasih ke kamu. Oke, tunjukkan jalannya, betina temanmu ada di mana? Jantan itu berbalik, membawa keduanya ke arah yang lebih sepi. Si Hua mulai menyesal, rasanya pedagang yang mengantar ini terlalu galak. Di sekitar sini sepertinya sudah tidak ada orang. Xin Feng dan yang lainnya juga tidak kelihatan. Akhirnya dia pun tersadar. Hari ini anggap saja ini pelajaran buat kamu. Biar kamu tahu betapa berbahayanya pasar hewan. Tidak usah takut, kita bantu dia terus kita balik. Begitu dia menghiburnya sambil berbicara, tapi baru beberapa langkah dia sudah mulai beraksi. Di mana ini? Aku tidak bisa jalan lagi. Dahi jantan itu langsung beringas. Baru jalan beberapa langkah. Baru 10 langkah. Memangnya kenapa baru 10 langkah? Ini pasar. Di pasar banyak betina yang dimanjakan oleh para jantan mereka sampai tidak bisa jalan jauh. Tidak bisa jalan itu hal yang wajar. Si Hua melihat sorot mata berbahaya dari jantan itu, langsung menarik tangannya. Jantan itu sudah kehabisan kesabaran. Dengan nada tidak ramah dia mendorong. Cepat ikut ke sini. Dia mengukur jaraknya. Dua betina ini meski mau lari pun, dia masih bisa menahan mereka. Selama berhasil memaksa mereka menelan buah itu, mereka pasti akan langsung pingsan. Bai Wanwan berdiri diam,
menampilkan ekspresi yang terlihat seperti berkata, "Terserah kamu mau apa, aku tidak peduli. Aku tidak mau jalan lagi." Wajah jantan itu langsung memperlihatkan keganasan. "Tidak mau jalan, jangan salahkan aku kalau sampai terpaksa." Nada bicara Bai Wanwan malas-malasan. "Bilang langsung dari tadi kan lebih baik." Terlihat dari kejauhan, seorang pemuda yang tinggi dan tegak. Tidak seperti kebanyakan manusia hewan yang mengenakan kulit binatang, dia mengenakan jubah panjang berwarna emas pucat. Matanya yang dalam menatap betina yang sedang berhadapan dengan jantan itu. Hidungnya yang mancung sedikit berkerut. Dia belum pernah melihat betina yang sepemberani ini. Sudah jelas jantan itu mau menipunya, tapi dia malah dengan santai ikut saja. Bahkan dia sendiri sedikit penasaran apa yang akan betina itu katakan selanjutnya. "Pemuda suku, kita sudah sepakat. Kenapa kamu melamun?" Jantan di hadapannya yang menyadari dia tidak fokus, tidak tahan dan memanggilnya sekali. Pemuda itu baru tersadar, memandang balik dengan wajah tanpa banyak ekspresi. "Batu itu di mana? Aku ingin memastikan apakah itu benar-benar batu energi." "Ada di badanku. Sekarang aku langsung keluarkan untuk kamu lihat." Sambil berkata begitu dia mengeluarkan sebuah batu hitam dari dalam kulit hewan. "Bakat sangat berharga." Pemuda itu mengangkat sudut bibirnya sedikit. "Kalau batu itu benar-benar bisa meningkatkan bakat, kenapa kamu tidak gunakan sendiri?" Jantan manusia hewan itu tertawa canggung. "Karena batu energi tidak bisa sembarangan diserap. Tapi kamu adalah pewaris suku keluarga emas, kamu pasti punya cara. Kamu ambil batu energinya, aku dapat banyak bahan persediaan. Itu menguntungkan kita berdua." Pemuda itu memandang batu hitam di tangannya, lalu memerintahkan jantan di sisinya. "Pergi periksa, lihat apakah itu asli." Jantan itu usianya sudah lebih tua, wajahnya sudah keriput. Dia berjalan ke sisi jantan manusia hewan itu, menerima batu energi dan memeriksa dengan teliti. Setelah mengamati lama sekali, baru dia bisa memastikan. "Harusnya ini asli, memang mirip dengan yang pernah aku lihat." Wajah jantan manusia hewan itu berbinar-binar. "Aku kan sudah bilang ini pasti asli. Kamu serahkan batu energinya, bahan-bahan yang kami janjikan mana." Pemuda itu memerintahkan orang-orangnya untuk menyimpan batu energi. Lalu menyuruh jantan-jantan lainnya membawa bahan persediaan ke hadapan jantan manusia hewan itu. Satu persatu peti bahan-bahan dikirim ke depannya. Dia girang sekali. "Lain kali kalau ada batu energi lagi, aku pasti akan cari kamu lagi, pemuda suku." Transaksi selesai. Pemuda itu baru teringat betina tadi. Dia berbalik dan baru menyadari di sisi betina itu kini sudah ada beberapa jantan. Masing-masing memiliki bakat yang tidak biasa. Yanli berwajah mendung, menginjak jantan manusia hewan yang tadi ke tanah. "Berani-beraninya menipu betinaku." Bai Wanwan baru pertama kali melihat wajah seperti itu di Yanli. Selama ini tertipu oleh tampangnya yang bersih, sampai tidak sadar dia sebenarnya punya sisi yang mengancam. Jantan itu setelah sempat melawan balik, baru menyadari tekanan yang menimpa tubuhnya terasa seperti gunung. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Aku salah, aku tidak sengaja menipu mereka. Tolong ampuni aku. Ampuni. Biar dia pergi terus menipu betina-betina lain. Zuxiu gigi saja harus membunuhnya sekalian. Xin Feng melaju ke depan. Biar aku. Dia langsung menarik jantan itu dari bawah kaki Yanli dengan kasar. Jantan itu berubah menjadi seekor babi hutan dan langsung lari tunggang langgang. Xin Feng dengan cepat mengejar. Satu gigitan mendarat di kaki belakang babi hutan itu. Xin Feng menghabisinya sampai seluruh tubuhnya babak belur. Babi hutan itu terjatuh ke tanah, kejang-kejang, lalu perlahan tidak bergerak lagi. Bai Wanwan menepuk bahu si Hua. Kalau tadi jantan itu berhasil mendapatkan yang dia mau, kamu tidak akan pernah bisa ketemu Xin Feng lagi. Dan akan ada jantan tua, jelek, dan cacat yang memaksamu menjadi betinanya. Kamu tidak mau, kamu masih akan dipukuli.
Setiap kali dia berkata satu kalimat, wajah si Hua memucat satu tingkat. Bai Wanwan merasa sudah cukup baru mengakhirinya. Lain kali kalau ketemu situasi seperti ini harus waspada. Kamu harus belajar jaga diri sendiri. Aku ingat sekarang, aku akan lebih berhati-hati. Ayo kita lanjut jalan-jalan di pasar. Si Hua yang sudah terkejut tidak bisa menahan diri bertanya ke Xin Feng. Masih berapa jauh ke suku keluarga emas? Kalau kamu aku gendong, 2-3 hari bisa sampai. Kamu tidak enak badan. Tidak. Aku cuma merasa luar sana terlalu berbahaya. Pemuda itu mendengar percakapan mereka. Begitu tahu tujuan mereka ternyata suku keluarga emas, sudut matanya yang rupawan sedikit berubah. Dia berbalik dan berpesan kepada jantan di sisinya. Beberapa jantan itu bakatnya kuat, tapi tujuan mereka ke suku belum jelas. Setelah kamu pulang, awasi gerak-gerik mereka. Setelah memberi perintah, pemuda itu hendak berangkat. Tiba-tiba jantan di sisi betina itu seperti merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepala menatap ke arahnya. Dua tatapan bertemu di udara. Meski jaraknya berjauhan, pemuda itu masih bisa merasakan peringatan dingin dan tajam yang terpancar dari mata jantan itu. Namun pemuda itu tidak mundur sedikit pun. Justru bibirnya mengangkat sedikit, menampilkan senyum yang tenang dan santai. Xin Feng melanjutkan langkah tanpa berhenti, nada bicaranya tetap datar. Merebut dengan paksa belum tentu bertahan lama. Yan Li menyeringai, jelas tidak setuju dengan pandangan itu. Menurutnya, kalau suka harus langsung bicara terang-terangan. Harus dipegang erat-erat. Kalau tidak, nanti direbut orang lain bagaimana? Sepanjang perjalanan tidak banyak bicara. Para jantan melangkah dengan cepat, lebih kencang dari waktu datang tadi. Setelah berjalan sekitar setengah hari, pepohonan di depan mulai jarang. Udara pun terasa sedikit berbeda, ada asap dan aroma kehidupan. Bai Wanwan langsung bersemangat. Apa sudah mau sampai? Setelah melewati hutan di depan itu, harusnya sudah kelihatan garis besar suku keluarga emas. Wajah si Hua yang tadinya sudah kelelahan, kini tampak bersemangat kembali. Dia perlahan menarik ujung baju Xin Feng. Benar sudah mau sampai. Mata Xin Feng penuh rasa sayang. Sebentar lagi, tahan sedikit, sampai di suku nanti biarkan kamu istirahat sepuasnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam lagi, mereka akhirnya menembus hutan lebat yang terakhir. Pemandangan di depan langsung terbuka lebar. Tidak jauh dari sana, di atas tanah lapang, berdiri sebuah kawasan bangunan yang megah dan luas. Sangat berbeda dengan pondok batu sederhana suku Anjing Hitam. Rumah-rumah di sini sebagian besar dibangun dari batu dan kayu, tersusun rapi dan tertata indah. Yang paling mencolok adalah bangunan tinggi yang berada tepat di tengah, seluruhnya tersusun dari batu putih, berkilauan di bawah sinar matahari. Bai Wanwan tidak bisa menahan kekagumannya. Itu suku keluarga emas. Ukurannya, kemegahannya, sungguh jauh berbeda dari bayangan yang ada di pikirannya selama ini.